Halo viewers dimanapun Anda berada, selamat sore dan selamat datang di Kemapar UH Podcast Kabinet Dinamis. Dalam 30 menit ke depan, saya Fahrul akan menemani weekend Anda bersama kami di Kemapar UH Podcast Kabinet Dinamis. Oke, baik. Sore kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial yang tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah senior kita tercinta dan salah satu kakak yang menurut saya adalah orang yang hebat karena dia adalah founder dan CEO dari Juara Ukai PT Ardira Cendekia Indonesia. Oke, langsung saja. Inilah dia Apoteker Putri Ardianto SSI. Halo Kak. Halo. Selamat sore. Sore. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Baru gimana nih? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Iya Kak. Juga mantap ya. Mantap. Baik Kak. Di sini kami ada program kerja podcast Kemapar UH dari Kabinet Dinamis. Ya, dengan tema prospek farmasi terhadap ketertarikan milenial. Wah, ya. Dari temanya ini saya awalnya lagi sibuk banget. Saya mikir kan lagi padat di kantor. Cuman dengan informasi dengan tema yang sangat menurut saya ya ini perlu dibahas karena kita kan zaman digital ini dari sini saya langsung interestnya full banget gitu. Full dan banget. Ya, dan alhamdulillah bisa sempatin waktu di sela-sela kesibukan demi adik-adik di BEM Kemapar UH. Oke. Baik Kak, saya ada pertanyaan, beberapa list pertanyaan. Ya. Yang pertama itu Kak, kita mengenai Kakak kan salah satu alumni farmasi juga. Ya. Jadi sebenarnya Kakak bisa jelaskan bagaimana sih pendapat Kakak itu kuliah di farmasi dan apa sih farmasi itu? Oke, mungkin sebelumnya saya jelaskan sedikit sebelum saya masuk di farmasi. Jadi sebenarnya masalah perkuliahan saya sudah bisa sedikit membandingkan antara mungkin perkuliahan saya sebelumnya. Dulu tuh sebelumnya beda kampus. Maksud saya kampusnya jurusannya beda gitu. Sama-sama di Unhas, cuman waktu di awal itu genrenya agak beda dengan farmasi. Kita waktu itu di teknik, saya di teknik industri. Jadi itu di bawah fakultas teknik, jurusan teknik mesin, dan saya masuknya di prodi industri. Di situ memang waktu perkuliahan itu ada perbedaan yang sangat signifikan. So culture yang betul-betul masalah terkait dengan bagaimana membagi waktu dengan kesibukan yang super parah di farmasi. Manajemen Kalian juga tahu ya, betul. Jadi di situ saya dibuat untuk bagaimana bisa tertekan membuat manajemen waktu yang lebih tertata dengan rapi. Dan dari sini mungkin bisa tergambarkan bagaimana kuliah di farmasi itu lebih rumit dibandingkan yang lainnya. Tapi itu persepsi dari saya, karena saya juga selain membandingkan dengan kampus sebelumnya, saya juga membandingkan dengan kampus teman-teman saya yang di fakultas lain waktu kita KKN. Sudah KKN? Sebentar. Oh iya. Nanti bisa membandingkan juga. Ya. Gimana sih perkuliahan kalian? Nah dari situ saya bisa mengambil kesimpulan bahwa mereka saja dengan apa yang saya ceritakan itu mengeluh dengan jurusan yang saya maksud mungkin yang paling parah juga kesibukannya, bahkan memberikan apresiasi untuk kita ya ternyata jauh lebih sibuk lagi ya. Jadi sebenarnya kalau masalah di farmasi kuliahnya itu seperti apa ya mungkin sudah tergambarkan dengan deskripsi yang saya sampaikan tadi. Ya, betul sekali Kak. Selama Kakak berkuliah di farmasi lebih tepatnya, apa saja sih pengalaman dan yang pernah kita dapat selama di farmasi? Ada yang mungkin ada suka dukanya, bisa berbagi kepada viewers. Betul. Jadi sebenarnya kalau masalah pengalaman, saya bahkan bisa terbentuk sampai seperti ini itu terbentuknya di farmasi. Karena menurut saya begini, di dunia yang nyata, dunia nyata saya di dunia kehidupan pasca perkuliahan, ya itu kita dituntut untuk bagaimana bisa mengatur diri, dan di mana pas kita mengatur diri di situ juga ada untuk bagaimana bisa mengatur waktu, ya, dan beberapa manajemen yang lainnya. Nah, manajemen yang paling penting dalam hal yang mendasari untuk bisa mahir dalam manajemen itu adalah bagaimana kita langsung bisa praktik di dalamnya. Dan di farmasi, walaupun mungkin sifatnya bukan manajemen, itu lebih ke farmasi, berarti obat-obatan ya. Tapi di kefarmasian karena dengan kesibukan itu parah menurut saya, bagi saya. Jadi dari sini saya
lebih menjadi tertekan untuk bisa mengatur waktu dengan baik. Dan pengalaman yang saya dapatkan yaitu bagaimana saya alhamdulillah dari sini awal masuk memang saya belum mendapatkan jati diri di farmasi. Betul sekali, ini saya cerita nyata saja ya. Awalnya bukan passionnya ya? Bukan passion, betul. Karena ini permintaan orang tua juga sih. Karena waktu itu memang niat saya untuk masuk di farmasi itu ingin jadi seorang militer. Iya. Target saya itu jadi perwira TNI di Angkatan Laut. Dan memang waktu Mabea di Mabea TNI tahun 2016 itu sedikit cerita, saya alhamdulillah kepilih dan dikembalikan ke kampus untuk persiapan sampai selesaikan studi dan kembali lagi ke militer untuk pendidikan. Cuman karena kondisi ayah juga baru-baru meninggal, jadi kembalinya malah ke bisnis. Kita terlupanya ke situ. Intinya pengalaman waktu kuliah yang paling penting itu adalah bagaimana saya mendapatkan banyak pelajaran dengan cara itu lebih ke manajemen waktunya. Karena dari situ alhamdulillah saya bisa pilih jadi di tahun kedua saya di farmasi itu bisa kepilih menjadi ketua ini lembaga dakwah Fakultas Farmasi di Unhas. Dan itu masih tahun kedua saya di mana saya baru mencari jati diri. Dan kenapa saya bisa dapat seperti itu ya, bukan juga keputusan dari saya sendiri mungkin, tapi keputusan dari teman-teman yang melihat ya di mana saya selalu ingin mau berubah dan manajemen waktu ini menjadi prioritas bagi saya. Dan alhamdulillah dari situ juga IPK juga bisa bertambah. Ya tentunya dengan intinya pengalaman yang paling penting adalah bagaimana kita selalu ingin belajar lebih banyak kayak gitu. Iya. Lumayan banyak ya Kak pengalamannya di farmasi. Lebih fokus ke memang saya waktu kejar pengalaman, intinya begini, kita harus tahu dulu roadmap-nya kita dalam kuliah. Waktu mau menyusun manajemen itu kita harus dulu tahu roadmap-nya. Kita mau arah kemana nih? Kalau saya dulu memang arahnya fokusnya ke manajemen. Makanya saya langsung fokus ke bagaimana bisa mengatur apa yang bisa kita atur untuk bisa sukses di dalam perkuliahan maupun di organisasi. Kayak gitu. Biasanya Kak, ya paham nggak? Biasanya setiap generasi ini ada karakter-karakter mendasarnya. Jadi sesuai dengan tema kita ini terhadap ketertarikan milenial. Nah, apa sih karakter yang mendasar dari generasi milenial ini menurut Kakak? Oke, jadi ini masalah karakter di generasi. Mungkin kita bisa bawa dengan sensus yang ada sekarang. Jadi di pemerintah saya itu sudah membuat sensus dan istilah-istilah milenial itu mereka juga sudah akui loh. Kayak gitu, artinya masalah kekinian pemerintah juga sudah mulai ikut. Nah masalah ini karakter setiap generasi itu mereka bahkan klasifikasikan. Dan kita dalam dunia bisnis itu terus juga bergelut untuk bisa mencari customer behavior. Maksudnya ya bagaimana kita bisa lihat setiap generasi apa sih perilakunya. Jadi dari sensus itu kelahiran tahun berapa? Kelahiran 2000. Kelahiran 2000. Berarti itu masuk dalam generasi Z. Bukan milenial lagi. Generasi Z. Jadi sebenarnya dia di sensus itu mengklasifikasikan, jadi sebenarnya tahun dari tahun di atas 64 itu namanya generasi baby boomer. Ini sekedar insight saja ya bagi viewers semuanya. Generasi di bawah 65 sampai 90 itu namanya generasi Y. Dan generasi X saya ralat. Kemudian generasi selanjutnya yaitu dari tahun 91 sampai 96 itu termasuk dalam generasi Y. Yang inilah adalah generasi milenial. Ini bukan saya yang katakan milenial ya, yang katakan itu sensus pemerintah bahkan ya artinya. Kemudian yang terakhir itu generasi 97 sampai 2002. Artinya termasuk dalam generasi Z. Setelahnya itu namanya generasi post Z. Artinya pemerintah juga sudah mengakui masalah istilah-istilah milenial ini. Maka dari itu mereka klasifikasikan supaya lebih jelas ya. Untuk karakter, memang setiap generasi punya karakter masing-masing, punya perilaku khas masing-masing. Kalau di generasi milenial
saya juga berarti termasuk milenial ya. Saya 94 kan, 91 sampai 97 itu generasi tadi generasi Y ini adalah generasi milenial. Di generasi milenial itu dia cara berpikirnya atau karakter yang bisa dia tampilkan itu pertama dia itu orangnya selalu realistis dan fokus to the goal. Dia selalu kayak begitu, dia selalu bagaimana bisa mengerjakan sesuatu itu yang realistis saja lah kayak gitu, dan selalu kejar apa menjadi tujuannya. Nah makanya saya sangat setuju dengan hasil sensus ini, dan beberapa pengamat bisnis juga mengatakan bahwa dengan generasi Y seperti itu, karena saya pun juga rasakannya jadi kalau kita bawa dengan tema ini bagaimana sih prospek farmasi itu bisa bagaimana kata praktekannya ini generasi milenial terhadap prospek farmasi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari karakternya dulu. Kalau milenial ya karakternya ke situ, dia pokoknya dia harus realistis. Yang kedua dia harus fokus pada tujuannya, kayak gitu. Kalau generasi Z ya mungkin maksudnya adik-adik semua ini karena ini sebenarnya kalian itu dari 97 sampai sekarang yang aktif kuliah itu sebenarnya sudah masuk dalam generasi Z. Ya, ini menurut sensus ya, bukan pendapat saya juga. Jadi mereka itu kalau kalau untuk generasi ini itu behaviornya pertama creativity, ya. Yang kedua itu lebih ke shareable. Betul tidak? Betul kan? Mana tidak ada di generasi itu yang tidak punya akun TikTok. Pasti kan? Bukan cuma itu, akun Instagram dengan story yang kreatif. Pasti mereka kayak gitu. Jadi dia masalah realistisnya itu mereka belum ada. Tapi masalah kejar kreativitasnya, membagikan kreativitasnya itu justru yang lebih menonjol. Nah itu kalau masalah karakter setiap generasi seperti itu pengetahuan saya kayak gitu. Iya baik kan. Kak kan sebagai seorang apoteker. Ya. Menurut kakak, apakah profesi apoteker kedepannya ini bisa menjadi profesi yang populer di masa depan? Karena mengingat bahwa kebanyakan siswa SMA atau biasa kita first graduate, dia ini memilih fakultas selain dari farmasi sebagai pilihan utama di bidang kesehatan. Begitu. Oke, untuk popularitas setiap jurusan masing-masing ataupun juga mungkin profesional setelah perkuliahan itu tergantung parameter mana yang analisator ini fokuskan kayak gitu. Kalau misalnya masalah pengabdian, ya pasti semua jurusan ada di tenaga kesehatan, dan masalah di tenaga kesehatan juga itu kan ada banyak tuh, bukan cuma apoteker, ada dokter, ada nurse dan beberapa tenaga kesehatan yang lainnya. Jadi kalau masalah itu akan populer atau bagaimana ke depannya itu mungkin lebih titiknya ke itu parameternya apa dulu. Kalau misalnya kita bawa ini ke behavior yang generasi Z ya, anggaplah milenial ditanggap itu generasi Z juga ya. Jadi generasi Z itu mereka zaman-zaman sekarang kalau misalnya kalian sudah jadi apoteker itu pasti akan bagaimana bisa menjadi apoteker yang tidak hanya duduk diam di apotik atau mungkin stay di apotik atau stay di kantor tempat di perusahaan-perusahaan besar, tapi bagaimana kalian akan berusaha untuk nge-share apa yang kalian punya. Jadi mungkin kalau dibilang akan populer, semua profesi yang buat orang penasaran yang awalnya tidak ditahu dan kemudian dengan metode komunikasi lewat media seperti podcast begini atau mungkin lewat TikTok, iya. Jelas ke TikTok terus deh. Sekarang TikTok lebih. Jadi lewat TikTok itu bahkan setiap profesi yang awalnya mungkin tidak begitu familiar dengan adanya TikTok dan dia selalu berusaha untuk mengedukasi, pasti akan membuat jurusan ataupun profesinya itu akan lebih naik kayak gitu. Jadi sebenarnya ya dilihat dari kondisi zaman yang akan datang. Zaman sekarang kita fokus ke zaman sekarang itu zaman yang lebih kreatif,
dan shareable. Jadi kalau misalnya akan populer, saya bisa prediksi bahwa di zaman sekarang saja, di zaman Gen Z dan akan mungkin post Z itu pasti akan lebih fokus ke creativity dan shareable. Jadi kalau misalnya mau melihat apakah akan populer, farmasi merupakan profesi yang sangat masyarakat tunggu ya. Karena apa? Karena masyarakat itu mereka sangat butuh sekali soalnya edukasi tentang obat. Cuman apakah akan gratis atau tidak, itu pertanyaannya. Karena mereka pasti akan berpikir masalah, kalau saya konsultasi ke apoteker, saya harus bayar berapa? Walaupun mungkin dibuat gratis, apakah memang apoteker atau mungkin asisten apoteker kasih informasi. Jadi mereka akan jadi serba salah untuk profesinya kita. Mungkin ini juga untuk saran kepada generasi selanjutnya ini, generasi Z yang akan jadi seorang apoteker nanti ke depan, insya Allah ya. Amin. Kalian jangan hanya fokus untuk bagaimana kalian bisa bekerja secara profesional sesuai regulasi, tapi kalau bisa bekerjalah dengan mengikuti zaman. Sekarang zaman TikTok, bisa kena edukasi. Kalian pun juga masih mahasiswa farmasi sudah bisa edukasi, asal mungkin ya informasinya diusahakan sevalid mungkin. Barangkali kalian lihat jurnal, kalian bisa kembangkan juga kayak gitu. Di-share melalui TikTok. Barangkali dengan metode yang kalian lakukan, popularitas dari profesinya kita, apoteker ke depannya itu akan jauh lebih terkenal daripada profesi yang lain. Karena parameternya kita lihat di zaman yang akan datang, kayak gitu, yaitu lebih ke shareable-nya dan creativity-nya, kayak gitu sih pada saya. Jadi di era milenial ini dapat menjadi hal positif bagi seorang farmasis. Namun apakah menurut kakak akan menjadi hal negatif dalam profesi dalam prospek kerjanya? Apakah di era milenial ini bisa menjadi hal positif bagi farmasi atau malah menjadi hal negatif dalam prospek kerjanya? Kalau saya bahkan akan menjadi hal yang positif. Ini kesempatan yang baik bagi setiap profesional apoteker. Bahkan saya pun juga mulai terjun ya, karena lihat juga pengalaman dari para influencer. Kita juga sempat kemarin datang seorang influencer dari, dia fokusnya circle itu di Jakarta. Cuma kebetulan lagi pulang ke Sulawesi karena memang tempat tinggalnya itu asalnya di Bone, Kabupaten Bone. Jadi kita sharing-sharing, cari tahu juga bagaimana sih dunia entertainment, sangat entertainment ya kondisi seperti itu. Ya, entertainment. Dan ternyata memang dampak yang dia berikan, kita lihat insight ini maksudnya insight dari Instagram, viewers dari mana saja, itu bukan hanya dari farmasi tapi dari umum juga. Apalagi konten-konten tentang farmasi ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita di Indonesia. Karena apa? Masalah penyakit orang istilahnya sudah banyak tahu, karena memang profesi yang berhubungan sama itu sudah banyak mulai masuk ke dunia entertainment juga, khusus untuk bagaimana bisa mengedukasi masyarakat lewat media TikTok. Dan di sini kita para apoteker barangkali juga bisa lebih semangat untuk ikut ambil peran di komunikasi lewat media. Jadi kalau saya nanti ke depannya kalian juga bisa lolos dan bisa aplikasikan apa yang saya sampaikan ini, saya rasa profesi apoteker akan menjadi profesi yang akan digandrungi oleh banyak calon-calon generasi di Indonesia untuk masuk perkuliahan pastinya, kayak gitu. Iya, baik. Karena emang jadi seorang apoteker itu adalah salah satu profesi yang sangat wah. Siapa sih yang lebih hebat masalah obat? Kayak gitu kan bahasa sederhananya. Ya Kak, bagaimana sih Kak pandangan kakak tentang prospek kerja farmasi ketika terjadi pandemi COVID-19 seperti yang terjadi pada sekarang ini? Oke. Jadi mungkin saya akan jelaskan dengan dua jalur ya, satu lewat yang jalur regulated dan yang unregulated. Yang regulated sebagai seorang apoteker yaitu bagaimana bisa bekerja di fasilitas kefarmasian, ya. Jadi di zaman waktu pas masuk pandemi, jadi situ memang kondisi di mana saya dalam bisnis itu jatuh-jatuhnya dan saya butuh banget untuk kehidupan, untuk keluarga, kan saya sudah berkeluarga juga. Maka dari itu
saya sangat butuh pekerjaan yang lewat jalur ini karena kita memang sangat bekerja sekali realistis waktu itu. Jadi yang saya maksud paham kan? Iya. Nah, waktu itu saya daftarkan diri saya dan ke ini ada situs memang untuk dari BKD Jatim, dan situ saya dapat dan saya tertarik karena perhatian pemerintah terhadap apoteker untuk di dunia kesehatan untuk menghadapi pandemi ini itu sangat tinggi juga ya, bahkan dengan profesi lain itu hampir sama kayak gitu ya. Waktu itu kalau saya bisa bilang, kita mungkin agak nggak sopan kalau sebut nominal. Iya, betul. Intinya itu jumlahnya lebih dari 3 kali dari UMR. Jadi maksud saya dari pemerintah itu memang sangat memberikan apresiasi yang besar kepada apoteker yang ingin mengabdi dan membantu pemerintah untuk memberantas COVID ini. Jadi kalau dilihat prospek, memang di kondisi pandemi ini sangat dibutuhkan bagi saya. Karena dengan perhatian pemerintah seperti itu, pemerintah pun juga telah mengkonfirmasi bahwa apoteker ayo dong gabung bersama pemerintah untuk bisa memberantas COVID ini. Jadi kalau apa yang diinginkan sama pemerintah sama kita itu juga cukup besar. Jangan bandingkan sama profesi lain, tapi lebih kepada menghargai profesi kita, karena profesi kita ini bisa diperhitungkan juga sama mereka. Dan kalau dibanding, dan memang waktu itu karena BKD yang buat, dan kalau bisa dikatakan relawan, itu bukan berarti relawan yang nggak ada realistisnya, pasti ada dong kayak gitu. Dan itu tesnya memang sangat berat menurut saya juga, karena saya juga baru tes seperti itu, karena ada SKB-nya juga, kata teman saya kayak PNS. Dan ternyata waktu lulus itu kita bukan hanya dapat gaji dengan jumlah yang sembilan tadi, tapi di pemerintah hargai kita dengan tunjangan-tunjangan lainnya lagi. Misal tunjangan masuk ke ruang isolasi dan tunjangan tempat tinggal juga, karena banyak yang diterima dari luar. Dan itu menurut saya ya bentuk gambaran bahwa prospek farmasi di dunia pandemi lewat jalur regulated ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah, dan prospek farmasi itu sangat nyata bahwa kita ini profesinya kita itu bisa diperhitungkan sama pemerintah dan sangat dibutuhkan. Iya, sangat dibutuhkan pasti kayak begitu. Dan kalau misalnya lewat yang berbeda, kita kan di zaman sekarang orang tua pernah lihat nonton YouTube? Iya, sering kan. Nah, ibu saya Sadia itu dia lebih banyak dengarnya ke YouTube, karena dia kan suka dengar kajian, suka dengar mungkin video-video yang sifatnya menghibur kayak gitu. Jadi dia tuh nontonnya cuma di jam malam, di mana itu sinetron tercintanya beliau, ibu saya. Tapi selebihnya tuh dia sela-sela waktu dari pekerjaannya, dia tuh nonton YouTube. Nah, dari saya lihat di zaman dampak daripada digitalisasi, dampak dari sebaran media yang dampak media yang di zaman pandemi ini itu memang sangat terlihat ya, sangat terlihat, karena yang diserang itu bukan cuma generasi Z atau Z, tapi generasi Y, generasi X, dan bahkan baby boomer kena juga. Ibu saya sudah baby boomer waktu itu, masuk ke baby boomer itu kena juga. Artinya memang bagaimana kita sebagai apoteker itu bisa ikut ambil peran di situ. Mungkin kalian nanti pada saat jadi apoteker, atau mungkin dari sekarang boleh bangun itu. Apalagi kalian mungkin teman-teman di departemen ini itu orang-orang kreatif ya, bisa explore diri di bagaimana bisa mengedukasi orang lewat komunikasi media. Ya, jadi memang apoteker sangat dibutuhkan perannya di sini, dan masyarakat secara umum pasti sangat butuh itu. Orang masalah penyakit, informasi tentang penyakit itu tidak cukup, tapi alangkah bagusnya ada yang menyampaikan tentang informasi penyakit dengan semangatnya mereka, dengan jumlah profesi itu banyak yang melakukan. Kenapa kita tidak juga melengkapi mereka dengan memberikan informasi tentang obat? Siapa sih yang bisa berhak memberikan informasi obat dengan valid kalau bukan apoteker? Kan kayak gitu. Atau mungkin masih mahasiswanya.
dan jangan pesimis dan jangan mungkin ya pesimis bahwa saya masih farmasi belum pantas untuk seperti itu, Masih masih minder. Oh jangan, menurut saya ya kalian berhaklah untuk bisa menyampaikan itu ya, kecuali mungkin ada kasus yang belum valid, belum ada penelitiannya. Oke, jangan dulu. Tapi kalau saya sudah jelas, kalian juga kan sering kaji-kaji jurnal tuh kan, artikel-artikel penelitian. Nah, kenapa enggak? Itu yang dieksplor kayak gitu. Itu yang menurut saya akan menjadi nilai plus, dan masalah prospek farmasi di jalur yang unregulated itu pasti akan lebih nyata kelihatan di masa yang akan datang kayak gitu. Oke. Jika tadi kakak pernah terjun berada kuliah di teknik industri. Ya betul. Ya. Bagaimana sih eksistensi seorang farmasi itu untuk bekerja di industri? Karena setahu saya mungkin ada beberapa milenial yang berpikir output dari lulusan farmasi itu hanya kerja di apotek. Tapi padahal sebetulnya itu dia bisa juga kerja di industri. Oke. Memang kalau kita belum terjun langsung, mungkin terjun di awal dulu sebagai mahasiswa farmasi, itu kita tanggapannya bahwa lulusan farmasi itu atau mungkin apoteker itu akan hanya bertugas atau bekerja di apotek saja. Karena kita memang jumpai kalau di apotek. Kita mungkin kalau masih awam, belum jadi masih farmasi, kita pernah ketemu sama apoteker di industri. Tahu dia apoteker industri, saya pun nggak tahu, kan? Nggak ada identitas atau apa. Nah maka dari itu, apa lagi namanya? Oh ya, juga saya mau sampaikan. Jadi misalnya kalau di apoteker di industri sekarang ini, mereka juga mulai bagaimana bisa lebih eksis juga, karena eksistensi dari suatu profesional itu sangat dibutuhkan di zaman sekarang, di zaman yang digitalisasi dengan media yang sangat mudah seperti ini. Jadi apa namanya? Bagaimana sih apoteker di industri? Jadi kondisi sekarang yang saya sesuai dengan insight-nya saya itu mereka lebih juga ingin memperkenalkan bahwa apoteker itu ada di industri loh, ya, dengan mengaplikasikan namanya mereka menggunakan gelar apoteker di depannya, supaya pada saat mungkin memberikan event atau mungkin kemana begitu, mereka bisa lebih mudah diidentifikasi bahwa ini apoteker. Karena memang kan kalau di apotek memang sangat nampak, karena kebutuhan orang di apotek itu lebih banyak dibandingkan masuk ke industri farmasi ya itu. Tapi misalnya kalau di industri farmasi, kalau masalah dibilang masalah apa namanya, kedudukan sebagai apoteker yang sesungguhnya itu ada di industri farmasi kalau bagi saya, karena memang dari dulu, dari awal apoteker dibentuk di zaman-zaman waktu setelah merdeka, itu apoteker kan memang fokusnya itu menyiapkan obat, membuat dan menyiapkan obat. Nah mungkin beberapa tahun ke depan barulah apoteker larinya ke pasien. Nah makanya sebagai seorang apoteker, kalian kalau bisa setelah mungkin lolos, passionnya mungkin barangkali industri, tapi setidaknya kalian bisa memasarkan dirinya kalian juga ke publik lewat media bahwa apoteker industri itu seperti ini. Yang industri itu, di industri farmasi itu adalah apoteker yang profesional dengan peran seperti ini, sehingga publik bisa tahu kayak gitu. Dan bagaimana supaya generasi yang lainnya juga barangkali punya passion di farmasi, itu langsung tahu gitu, oh kalau di farmasi ternyata ada industri juga. Jadi makanya saya mau ya ke farmasi saja, karena itu jurusan yang ternyata ada ujungnya juga ke industri kayak gitu. Nah kak, terkait kakak kan salah satu founder dari CEO dan founder dari Juara Ukai, Ya. atau PT Ardira Cendekia Indonesia. Terkait bimbingan yang kakak punya, di situ terkait bimbingan yang kakak punya itu, mungkin kakak bisa sharing bagaimana sih proses terbentuknya Juara Ukai. Oh gitu. Iya, supaya ini salah satu apa ya, membuat para viewers juga lebih tahu. Kayak gitu. Iya. Oke. Ini sifatnya lebih internal. Oke. Iya. Iya, paten ini saya
nggak sangka bisa ada di sini. Karena sifatnya kan ini membahas tentang prospek formasi dengan ketertarikan para milenial. Jadi kalau misalnya bahas tentang juara UKI, kenapa juara UKI kita bentuk di zaman pandemi, di masa-masa pandemi bahkan banyak perusahaan yang jatuh, pilot, itu karena memang ya kita kan sebagai pengusaha harus menggaji staff biar kondisi dari pemasukan, dan itu akan jadi beban yang sangat berat. Tapi syukurnya, dan itu juga waktu itu sidang tadi waktu mau ikut sebagai relawan apoteker di Jatim di Rumah Sakit Dr. Sutomo waktu itu saya batal karena apa? Waktu mau pergi ke sana kita sudah punya tiket, sudah belikan tiket sama BKD di sana, ibu BKD dikirimkan, bahkan sudah itu juga tes COVID dan semua dibiayai sama pemerintah di sana. Tapi penerbangannya tidak ada, tiba-tiba selalu batal kayak gitu. Jadi mungkin tanda-tanda ini ya menjadi tanda-tanda bahwa saya harus bangun juara UKI kayak gitu. Jadi waktu itu saya beberapa selang waktu setelah itu, 3 minggu setelah itu kayaknya batal berangkat ke sana. Tiba-tiba ditelepon dari salah satu kolega saya di Jakarta. Dan situ kita adakan kerjasama, dan ternyata kerjasama ini punya mohon maaf, ada profit yang besar dari situ. Dan alhamdulillah dari situ saya sebagai nahkoda dalam perusahaan ini, itu bagaimana saya bisa ambil haluan sebesar-besar mungkin supaya menghindari tabrakan COVID ini. Agar COVID, gunung es yang akan ditabrak sama Titanic. Coba Titanic bisa ambil haluan lebih besar, mungkin bisa selamat. Nah, dan alhamdulillah PT Dirjen Indonesia bisa selamat melalui usaha yang barunya juga, dan juga karena asupan dari kerjasama ini. Dan dari situ saya juga dari dulu pengennya bagaimana sih saya bisa bukan hanya meningkatkan kualitas para pelajar di Indonesia, tapi kalau bisa juga mengambil kesehatan, dan saya mulai dari apoteker dulu. Dan kedepannya mungkin saya sampaikan saja kita punya cita-cita menjadi bimbingan belajar yang bukan hanya fokus kepada apoteker, tapi semua tenaga kesehatan yang membutuhkan ujian kompetensi. Tujuannya memang kita adalah ingin membantu mereka untuk bisa mewujudkan cita-citanya, karena kan sayang sebagai seorang mahasiswa farmasi itu sangat berat kuliahnya 4 tahun S1 ya, standarnya ya, misal 4 tahun, kemudian lanjut profesi, dan setelah profesi ternyata tidak lulus UKI. Kan sayang sekali perjuangannya selama ini ya. Belum lagi S3-nya, S1, SD, SMP, SMA-nya, perhitungkan juga beberapa tahun dia pendidikan atau sekolah, dan hanya terbentur tidak bisa bekerja sebagai seorang apoteker itu karena tidak lulus UKI. Maka itu kita ingin membantu mereka kayak gitu. Jadi dari situ sih niat yang ingin membantu, dan saya alhamdulillah ketemu sama tim-tim yang hebat-hebat semuanya. Apa sih Kak kunci kesuksesan menurut Kakak sendiri sejauh yang sudah Kakak alami sampai saat ini, yang sudah berkecimpung di dunia farmasi, manajemen, dan lain-lain? Oke. Kalau masalah sukses memang saya sudah kejar dari saat masuk di farmasi, saat pencarian jati diri, dan alhamdulillah saya ketemu sama orang yang hebat, salah satu dosen di farmasi Unhas yang sekarang kuliah di Inggris lagi kembali. Beliau itu lagi postdoc ya, lagi postdoc. Di situ di masa itu maksud saya kondisinya saya lagi butuh sekali penyemangat untuk saya bisa tetap bertahan di farmasi, survive di farmasi. Farmasi menurut saya sangat berat sekali ya. Saya dapat sebut saja waktu itu saya IPK-nya cuma 3,4 dan semester kedua 3,4 juga. Maksudnya tidak ada, kalau orang tua saya itu selalu memang kejar nilai, saya udah kejar nilai. Dan ini contoh yang menurut saya di zaman sekarang tidak cocok. Kalau kejar nilai tidak cocok di farmasi, kejar nilai saja tidak cocok ya. Kalian harus punya harus berkecimpung di wadah yang bisa mengeksplor diri kalian. Karena yang saya dapatkan bahwa kita itu di farmasi ternyata harus banyak belajar belajar banyak hal, karena di farmasi itu kita bukan hanya bagaimana bisa lulus tepat waktu dan dapat nilai yang tinggi, tapi dari banyaknya agenda yang kita dapatkan di farmasi, belum lagi dunia perkuliahan di kuliah, di laboratorium ya, dengan kesibukan di laboratorium itu
belum lagi di organisasi, ya. Dari situ sebenarnya kita bisa ambil sisi positifnya bahwa dengan kesibukan seperti ini kita lebih terlatih untuk bisa manage waktu dengan baik dan manage pekerjaan-pekerjaan kita agar tertata dengan rapi. Jadi kunci kesuksesan menurut saya yang paling penting kita pegang itu adalah bagaimana kita selalu bisa mengembangkan kapasitas dirinya kita dengan belajar banyak hal, ya. Jadi kalau masuk farmasi cuma kuliah pulang itu sayang sekali menurut saya. Yang paling penting adalah bagaimana kalian bisa masuk di farmasi, memang kejar nilai, tapi kembangkan skill juga. Karena pada saat keluar, coba kalau misalnya saya tidak punya skill manajemen, bagaimana bisa Ngatur waktu. membuat, ya bukan cuma ngatur waktu juga, manajemen yang lain, kayak misal membuat dokumen-dokumen lembaga misal, kan kalian pasti belajar tentang bagaimana menyusun ART, proker juga, kan dari situ. Dan alhamdulillah dari pengalaman itu saya bisa mendirikan perusahaan ini, bahkan bisa mendirikan perusahaan berbasis persyaratan terbatas. Dan ini di usia seperti ini kan pasti masih sedikit ya, sedikit, bukan saya bilang tidak ada atau saya dengar ini bukan pasti ada, cuman masih sedikit yang seperti itu. Dari sini saya apalagi bisa menyampaikan kepada teman-teman semuanya, pada viewers, pada adik-adikku, yang paling penting adalah bagaimana kalian bisa meningkatkan kapasitas dirinya kalian. Karena begini, kita itu layaknya seperti bejana, ya. Misal anggaplah bejana itu adalah gelas ini bisa tidak diisi, misalnya gelas ini cuma 100 ml kapasitasnya, bisa tidak diisi dengan jumlah air yang 1 liter? Nggak mungkin kan? Walaupun bisa, pasti ujung-ujungnya 100 ml juga. Biar Allah mau kasih 1 liter, tapi kalau kita kapasitasnya cuma 100 ml, pasti 100 ml juga yang akan kita dapatkan rezekinya Allah. Supaya kita bisa sukses, mungkin bukan cuma sukses dari bagaimana rezeki kan banyak tuh, ya. Bukan cuma rezeki berupa materi, tapi rezeki juga berupa keberuntungan, bisa kuliah di luar negeri, atau mungkin dapat pekerjaan yang sesuai dengan passionnya kita, kan itu semua bisa tercapai kalau kita bisa meningkatkan kapasitas dirinya kita, kayak gitu. Jadi pertama kapasitas diri, ya. Itu kapasitas diri itu sudah ada dalamnya ada potensi diri kita kembangkan, kompetensi juga, ya. Dan beberapa ilmu-ilmu juga, ya. Dan kalau misalnya untuk kapasitas kita bisa lebih cepat terbentuk, itu banyak-banyak belajar sama orang-orang yang menurutnya kalian sebagai role model atau sebagai orang yang sukses. Dan pada saat belajar jangan kejar bagaimana sih Kak bisa bangun Jorokai, tapi lebih apa sih Kak kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan, kenapa bisa Jorokai seperti ini mungkin, atau PT Dirjen Indonesia bisa punya penghasilan seperti ini, ya begitu. Itu mungkin yang bisa ditanyakan kepada orang-orang yang menurutnya kalian sukses, untuk bisa menjadi orang yang sukses juga. Karena ya karena begitu, kalau apa namanya, kita bisa wangi kalau dekat dengan orang-orang yang wangi. Kita bisa busuk sama orang-orang yang busuk. Ya bukan orang busuknya, lingkungan yang busuk. Kalau saya bilang orang yang busuk, lingkungan yang busuk maksudnya. Oke, dari orang yang busuk semua harum. Oke. Apa sih sebenarnya Kak yang harus dipersiapkan mahasiswa farmasi untuk seorang mahasiswa farmasi milenial untuk menjadi farmasi yang berkualitas, seorang farmasis yang berkualitas? Farmasis yang berkualitas. Oke. Jadi ini sebenarnya kalau berbicara tentang menjadi seorang apoteker yang berkualitas, itu pasti larinya kepada apa sih yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Jadi kalau misalnya berkualitas, itu parameter yang bisa saya ambil adalah bagaimana dia bisa jadi apoteker yang cerdas, dengan mungkin dilihat dari sisi akademiknya oke, sangat bagus, mungkin bisa dibilang cum laude, tapi juga punya pengalaman yang luas gitu, bisa punya keterampilan yang sangat dibutuhkan di zaman sekarang. Soft skill ya, soft skill, betul. Jadi menurut pengalaman yang pernah saya dapatkan juga, jadi kalau masalah IPK, bukan sombong ya, ini juga semacam apa ini, menginspirasi juga teman-teman, dan ini fakta juga. Jadi kalau IPK dari farmasi S1 dan profesi itu alhamdulillah semuanya cum laude. Dan apakah ini sangat berdampak terhadap pekerjaan saya di dunia setelah kuliah? Itu sama sekali menurut saya sangat kecil.
ya. Kalau kalian cuma kejar punggotnya saja, potensi kalian untuk bisa bekerja terus itu sangat kecil. Walaupun di PNS ya, menurut teman-teman memang ada jalur untuk bisa lewat yang lebih mudah masuk, yaitu dengan jalur cum laude. Tapi apakah pada saat si orang ini itu lolos, si apoteker ini dia lolos menjadi seorang PNS, dan pada saat jadi seorang PNS bisa sukses, itu masih tanda tanya besar. Karena apa? Apakah dia sudah punya skill? Apakah dia sudah punya keterampilan untuk bisa menjadi seorang pemimpin nantinya? Ya, karena leadership itu tentu terbangun dengan bukan hanya teori tapi pengalaman. Dan pengalaman itu bisa kita dapatkan banyak dalam perkuliahan. Itu adanya pasti di organisasi. Ya, organisasi menurut saya selama ini juga memang sangat membentuk. Bukan hanya fokus pembentukan itu di ini keterampilan juga soft skill tadi, tapi lebih ke karakternya kita. Bagaimana kita tahu bahwa kalau saya lakukan seperti ini, ternyata ini dampaknya kayak gitu. Coba kalau kita cuma fokus kuliah saja, malah kita pernah tahu dengan kondisi seperti itu. Enggak kan? Maka dari itu yang untuk menjadi seorang apoteker yang berkualitas atau farmasis yang berkualitas, yaitu bagaimana kalian bisa kejar IPK tinggi, ya, tapi juga kejar soft skill atau pengalaman organisasi yang minimal cukup lah, kayak gitu. Jadi eksplorasi diri dong di perkuliahan. Kuliah itu bukan sekolah. Perkuliahan itu tempat untuk eksplor diri, karena tahap terakhirnya kalian itu adalah perkuliahan untuk bisa masuk ke dunia kerja, kayak gitu. Iya, Kak. Sayang sekali para viewers, kita terbatas oleh waktu. Ya. Kita sedikit sekali lagi mendengar closing statement atau kita dengar motivasi dari Kak Apoteker Putri Ardianto. Ya. Orang yang sukses, menurut yang saya pernah dapatkan, jadi saya bukan ini sebenarnya memberikan motivasi, tapi cuma menuliskan motivasi dari apa yang saya dapatkan selama ini belajar sama orang-orang yang sukses. Beberapa orang yang sukses selalu menyampaikan bahwa jika ingin mau sukses, itu perbanyaklah pengalaman, kayak gitu, pengalaman. Jadi pada saat menjalani proses untuk bisa menjadi orang sukses, ada 3 kunci yang harus kalian pegang, yaitu bagaimana kalian dalam proses itu banyak-banyak bersabar, banyak-banyak bersyukur, dan yang terakhir adalah bagaimana kalian bisa berproses secara ikhlas. Dengan 3 poin ini, 3 kunci ini, kalian pasti akan dipermudah selalu untuk bisa mencapai kesuksesan yang kalian inginkan, kayak gitu sih menurut saya. Sangat memotivasi ya para viewers dan teman-teman dimanapun Anda berada. Amin. Karena kita terbatas pada waktu, Ya, betul. terima kasih Kak atas waktunya yang telah disempatkan hadir di podcast Kema Parluha. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke.